Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya tabayun dalam menerima informasi. Tabayun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Dengan kata lain, kalau kita menerima berita dari satu pihak, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Perlu adanya penjelasan dari pihak lainnya, sehingga tidak menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusannya yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Tabayun ini juga diperintahkan dalam agama Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maksudnya tabayyunlah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal akan perbuatan itu. Pengertian tabayun dalam ayat tersebut merupakan fi'il amar, maksudnya perintah untuk jamak dari kata kerja tabayyana. Masdarnya at-tabayyun, yang artinya adalah mencari kejelasan hakikat sesuatu atau kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama, dan hati-hati. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir menegaskan yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya, dan jangan menerima dengan begitu saja yang akibatnya akan membalikkan kenyataan. Orang yang menerima dengan begitu saja berita darinya berarti sama dengan mengikuti jejaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kaum mukmin mengikuti jalan orang-orang yang rusak. Larangan mengikuti berita yang belum tentu kebenarannya karena kita belum menelitinya dengan seksama, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada seseorang atau suatu kaum karena kita hanya menerima berita dari satu sisi saja, dari satu pihak saja. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, maksudnya prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.
Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menerima informasi dari satu pihak, maka kita tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja. Tentunya kita harus mencari informasi dari pihak yang lain. Ini namanya tabayun. Sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau kita hanya menerima satu pihak saja, maka kesimpulan kita itu bisa salah. Karena kita akan menyalahkan yang satu dan membenarkan yang satu. Kalau kedua pihak sudah kita ketahui, maka kita bisa menyimpulkan dengan baik. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.